Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul The Reef 2010. Film yang diangkat dari kisah nyata ini berkisah tentang sekelompok orang yang berniat berlibur ke sebuah pulau yang berada dekat dengan Indonesia. Namun sayangnya liburan yang seharusnya menyenangkan itu justru menjadi petaka ketika kapal mereka terbalik di tengah lautan. Dan satu-satunya cara untuk selamat adalah berenang menuju daratan terdekat. Akan tetapi lautan itu ternyata tidak begitu ramah untuk mereka semua karena terdapat hiu yang lapar di dalamnya. Oke lah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Inilah The Reef. Luke bertugas mengantarkan Yark ke salah satu pelanggannya yang sedang berada di Indonesia. Ia mengundang sahabatnya yang bernama Matt serta pacarnya Matt yang bernama Susie untuk bergabung bersama dengannya saat berlayar ke sana. Di hari yang telah dinantikan itu, Luke tengah berada di sebuah bandara untuk menyambut kedatangan sahabatnya. Rupanya Matt tak hanya datang bersama Susie saja, tetapi juga dengan Kate, adik perempuannya yang dahulu ternyata adalah mantan pacar Luke. Mereka lalu bersama-sama pergi menuju pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, Luke meminta Matt dan Susie untuk lebih dulu masuk ke dalam yard. Sedangkan ia meminta Kate untuk menemaninya mengambil beberapa perlengkapan di toko temannya. Luke izin sebentar kepada Kate untuk menghampiri temannya yang sedang berada di belakang toko. Sementara itu Kate yang berada di dalam toko itu bertemu dengan seorang pria muda bernama Shane. Kate melihat-lihat isi toko dan tertarik dengan beberapa tengkorak rahang hiu. Shane mengatakan jika tengkorak itu merupakan milik hiu yang ditemukan di daerah sekitar situ. Lalu ia menenangkan Kate untuk tidak perlu merasa khawatir, karena lebih banyak orang yang meninggal akibat sengatan lebah dibandingkan serangan hiu. Setelah mengambil semua yang dibutuhkan, Luke dan Kate pun menuju yard. Setelah berkenalan dengan Warren yang merupakan sesama pelaut, Luke mengajak Kate untuk masuk ke dalam yard dan menunjukkan kamar tidurnya. Kate yang sudah lama sekali tidak bertemu dengan Luke mendadak mengatakan jika ia merindukan pria itu. Luke yang mendengarnya merasa kaget dan heran karena dahulu Kate lah yang telah meninggalkannya. Tetapi mantan pacarnya itu malah secara gamblang menyatakan kerinduannya. Tak lama Luke pun meninggalkan Kate seorang diri di kamarnya dan menyalakan mesin yard. Mereka pun akhirnya berlayar untuk memulai liburan mereka untuk sampai ke Indonesia. Mereka harus berlayar melewati komplek terumbu karang. Akhirnya tibalah mereka di tujuan. Agar sampai ke tempat yang diinginkan tersebut, mereka lalu menggunakan sebuah perahu karet. Begitu sampai, mereka asik menyelam dan menikmati keindahan alam. Setelah itu mereka beristirahat di pinggir pantai sambil mengagumi tempat tersebut. Mereka pun menghabiskan banyak waktu di sana. Matt dan Susie asik bermain di pantai, sedangkan Luke dan Kate terlihat sedang berbincang-bincang. Beberapa saat kemudian Matt memanggil Luke. Ia merasa ada yang aneh dengan kondisi air laut yang surut secara tiba-tiba. Khawatir akan terjadi sesuatu, mereka pun memutuskan untuk kembali ke yard. Dengan tergesa-gesa mereka menyalakan mesin perahu karet itu. Namun tiba-tiba perahu mereka menabrak terumbu karang. Akan tetapi untungnya lokasi perahu yard itu tidak begitu jauh. Sesampainya di yard, Warren mengatakan jika mesin yard bermasalah. Luke memintanya untuk menarik jangkar, sementara ia membuka layar. Mereka pun lega karena masih bisa meneruskan perjalanannya. Pada keesokan paginya, Kate menghampiri Luke yang sedang berada di atas yard. Mereka mengobrol dan tampak masih saling menyukai. Masing-masing dari mereka pun menyadari hal itu. Karena lapar, mereka berencana untuk menyiapkan sarapan. Akan tetapi pada saat Luke masuk ke dalam yard, terdengar suara benturan yang sangat keras. Air laut pun mulai masuk ke dalam yard dengan sangat cepat. Luke segera memperingatkan semua orang untuk cepat-cepat keluar dari yard. Beruntung mereka semua selamat, lalu mereka naik dan duduk di bagian perut yard yang sudah dalam keadaan terbalik. Luke merasa tidak yakin dengan apa yang baru saja terjadi. Akan tetapi ia menduga jika ia telah menabrak terumbu karang, atau mungkin saja seekor paus lah yang telah menabrakkan diri mereka. Mereka pun terjebak di tengah lautan luas. Sebenarnya terdapat alat pemancar sinyal pada yak yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Akan tetapi alat itu hanya dapat berfungsi apabila ada pesawat yang kebetulan lewat di dekat lokasi mereka. Dan sialnya posisi mereka saat ini berada jauh dari lokasi penerbangan manapun. Oh, sama aja bohong alatnya itu. Kini mereka dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berbahaya. Mereka menunggu di atas yard yang sudah terbalik sampai datang bantuan.
akan tetapi dengan resiko dehidrasi atau mati tenggelam. Atau mereka juga bisa berenang meninggalkan yak dengan harapan menemukan pulau atau kapal nelayan yang sedang lewat. Akan tetapi resikonya mereka bisa saja bertemu dan menjadi santapan hewan buas yang ada di dalam lautan. Karena yard mereka sudah rusak parah dan ombak laut sangatlah besar. Kemungkinan besar jika mereka masih bertahan di atas yard, posisi mereka akan semakin ke tengah lautan. Otomatis membutuhkan waktu yang lebih lama bagi mereka untuk dapat menuju daratan, yang juga berarti bahwa kemungkinan mereka untuk selamat semakin kecil. Akan tetapi Warren menolak untuk ikut karena ia tahu jika perairan itu banyak dihuni oleh hiu. Ia tidak berani untuk berenang mengarungi lautan itu dan memilih untuk tetap berada di atas perutnya sampai datang bala bantuan. Luke menggunakan jam tangannya sebagai kompas. Menurutnya jika mereka berenang ke arah utara, maka mereka akan menemukan sebuah daratan. Jarak perkiraan daratan itu dengan lokasi mereka saat ini adalah sekitar 10-15 mil. Yang kalau dihitung dengan kilometer, admin juga nggak tahu, teman-teman hitung sendiri ya. Tapi yang jelas itu pasti jauh banget lah ya. Luke lalu menanyakan pendapat mereka satu persatu. Matt setuju, akan tetapi Susie ragu. Selain takut dengan hiu, ia juga mengatakan bahwa ia tidak cukup ahli dalam berenang. Namun setelah diyakinkan oleh Matt, Susie pun akhirnya setuju. Katie juga berpendapat hal yang sama. Mereka semua setuju kecuali Warren yang lebih memilih untuk diam di tempat mereka sekarang. Kemudian Luke kembali menyelam ke dalam yard, berusaha sesegera mungkin mencari perlengkapan yang mereka butuhkan untuk berenang menuju daratan terdekat. Saat berada di bawah kapal, Luke mendengar suara Matt yang berteriak sambil menggedor-gedor perut yard dari luar. Luke pun segera naik dan mempertanyakan sikap Matt. Lalu mereka mengatakan jika melihat hiu berenang di dekat mereka. Akan tetapi karena Luke tidak melihat apa-apa dan situasi tampak aman-aman aja, ia pun kembali menyelam dan meminta mereka untuk tidak memanggilnya kecuali terlihat hiu besar yang sedang mendekat. Setelah mengumpulkan semua peralatan yang dirasa berguna, Luke pun segera naik ke permukaan. Ia memberikan alat pemancar sinyal pada Warren. Ia juga membagikan baju selam serta pelampung. Mereka pun bersiap-siap untuk berenang. Wah, ini serius ini. Setelah keempatnya menggunakan pakaian selam, Warren berpendapat bahwa mereka terlihat seperti anjing laut. Dan hiu sangat suka dengan anjing laut. Susie yang mendengar perkataan Warren kembali ragu dan merasa ketakutan. Ia memilih untuk diam di kapal hingga bantuan datang. Akan tetapi sekali lagi Matt meyakinkannya. Susie pun kembali memantapkan keputusannya untuk tetap ikut berenang. Akan tetapi kini malah Kate yang mendadak memutuskan untuk tidak jadi mengikuti mereka. Kate mencoba memikirkan kembali keputusannya. Akan tetapi ia tetap tidak berubah dan mereka pun tidak bisa memaksakan kehendaknya. Alhasil mereka pun berpisah dan masing-masing dari mereka mengucapkan salam perpisahan. Luke, Matt, dan Susie telah turun ke dalam air dan berenang perlahan menjauhi yard. Namun mendadak Kate memanggil dan mengatakan jika ia ingin menyusul mereka. Labil si Kate ini. Mereka bertiga pun dengan sukacita menyambut Kate yang meninggalkan Warren seorang diri di atas yard yang sudah terbalik itu. Mereka berempat pun mulai berenang secara perlahan sambil mengamati perairan di sekitarnya. Semuanya terlihat aman-aman saja, sampai ketika mereka menemukan bangkai seekor penyu raksasa. Yang mengejutkan, mereka melihat kepalanya sudah dalam keadaan putus tergigit. Suasana pun menjadi tegang, mereka semua ketakutan dan merasa tidak dapat melanjutkan perjalanan. Gak bisa melanjutin perjalanan gimana? Mbak udah di tengah lautan, mau kemana lagi coba? Luke berusaha menenangkan Susie dan Kate yang mulai histeris. Matt juga membantu menenangkannya sambil berjanji akan menjaga mereka semua. Akhirnya mereka dalam keadaan lebih tenang sekarang dan kembali melanjutkan perjalanannya. Beberapa waktu kemudian mereka mulai merasakan ada yang tidak beres. Kondisi air laut di sekitar mereka lebih berombak. Pertanda ada sesuatu yang cukup besar sedang bergerak di dekat mereka. Luke kembali menenangkan mereka karena ia juga tidak melihat apa-apa ketika berkali-kali mengintip turun ke bawah air. Hingga tiba-tiba mereka berempat pun langsung ketakutan dan panik. Apalagi hiu itu benar-benar berada dalam jarak yang sangat dekat, hingga menyenggol dan mengakibatkan salah satu pelampung mereka terlempar jauh. Tapi herannya tak beberapa lama kemudian hiu itu pun segera pergi. Mereka yang sangat syok kembali berusaha menenangkan diri mereka masing-masing. Meskipun tentu saja itu tidaklah mudah. Ya bayangin aja lah sendiri.
Matt yang melihat pelampung tadi berusaha berenang menggapainya padahal letaknya cukup jauh darinya. Ngapain diambil sih Matt? Susie yang melihatnya segera memanggilnya untuk kembali karena takut hiunya akan datang lagi. Akan tetapi Matt sangat yakin jika hiu itu sudah pergi jauh dari mereka. Dengan perlahan ia berusaha menggapai pelampung itu. Dan tiba-tiba terjadilah peristiwa yang menakutkan itu. Hiu putih besar tadi entah kenapa kembali mendatangi mereka dan langsung menyerang Matt. Mereka semua yang melihat secara langsung dan dalam keadaan sangat dekat langsung menjerit histeris. Akan tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa sampai hiu itu pergi. Setelah memastikan hiu tersebut benar-benar menjauh, mereka bertiga segera berenang menghampiri Matt. Mereka berusaha menolongnya, akan tetapi Matt mengatakan jika ia telah kehilangan kakinya. Matt juga meminta mereka untuk meninggalkannya saja karena ia merasa akan menjadi beban. Tentu saja mereka tidak mau meninggalkan Matt seorang diri. Hingga akhirnya tak beberapa lama kemudian, Matt yang kehilangan banyak darah akhirnya meninggal dunia. Susie menjerit-jerit dan menangisi kepergian Matt. Begitupun dengan Kate. Dengan terpaksa mereka meninggalkan jasad Matt yang mengapung-apung di lautan. Saat mereka beranjak pergi, hiu itu datang lagi untuk mengambil sisa tubuh Matt. Mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju daratan terdekat. Tanpa kenal waktu dari siang hingga berganti malam, Susie yang sangat sedih dan berduka mulai putus asa dan menyalahkan Luke. Ia menyatakan penyesalannya yang mempercayai dan mengikuti teori Luke. Luke yang juga bersedih dan merasa bersalah atas kematian Matt segera meminta maaf pada Susie. Kate lalu berusaha menenangkan Susie dan mengatakan jika semua itu bukanlah salah Luke, karena mereka sendirilah yang membuat keputusan atas diri mereka masing-masing. Waktu demi waktu berjalan mengiringi perjalanan mereka yang tak tentu arah kemana tujuannya. Terombang-ambing di perairan yang sangat luas di bawah terik matahari membuat mereka dehidrasi dan mudah lemas. Kate yang terbangun membangunkan Susie yang juga tertidur. Ia menunjukkan daratan yang terlihat tidak jauh lagi dari posisi mereka. Mengetahui harapan mulai datang, mereka pun berenang dengan penuh semangat. Tapi sialnya hiu yang ternyata mengikuti mereka kembali menyerang. Malangnya kini tiba giliran Susie yang ditarik dan menghilang di bawah laut. Melihat hal itu, Luke dan Kate pun dengan cepat berenang menuju daratan itu. Namun daratan itu ternyata tidak sedekat yang mereka kira, jaraknya masih cukup jauh. Mereka pun berenang dengan sangat hati-hati. Karena kelelahan, mereka memanfaatkan bebatuan karang yang menonjol ke permukaan untuk beristirahat sejenak. Di atas karang itu, Kate dan Luke sempat menyatakan perasaan mereka satu sama lain. Masih sempat-sempatnya aja nih berdua. Sebelum akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Lagi-lagi saat berenang, mereka kembali didekati oleh hiu yang sama. Hingga kejar-kejaran yang menegangkan itu pun terjadi. Hingga akhirnya begitu mendekati bebatuan yang lebih tinggi, Luke sesegera mungkin mendorong Kate untuk memanjat naik ke tempat yang lebih aman. Kate yang sudah berusaha di atas berusaha untuk menolong Luke. Akan tetapi sayangnya Luke gagal memanjat. Hingga Kate yang berusaha menarik Luke pun kehabisan tenaga. Sedangkan hiu itu nggak ada capek-capeknya. Ia terus mengejar Luke hingga akhirnya Luke disambar dan dibawa pergi ke bawah air oleh hiu itu. Kate yang tidak berdaya hanya bisa menjerit dan menangis terisak-isak. Beberapa hari setelahnya, Kate ditemukan oleh nelayan lokal yang kebetulan lewat. Ia segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Sedangkan Warren dan Yacht yang terbalik itu tidak pernah ditemukan sama sekali. Dan film pun berakhir.